Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna fahmal anbiya wa fahma salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih menyandang nikmat sehat dan sempat dan juga masih menyandang nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk melakukan kebaikan, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukurnya kita kepada Allah ketika kita bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengaku bersyukur kepada Allah, maka mestinya dia semakin dekat dengan Allah, semakin taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu berkaitan erat dengan syukurnya kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Semakin kita pandai bersyukur ketika Allah memberikan kenikmatan, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita yakini nikmat yang Allah berikan itu semata-mata karena karunia Allah, kemudian kita pergunakan nikmat itu dalam rangka untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, berarti saat itu juga kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita sudah merealisasikan syukur dalam kehidupan kita, nikmat akan ditambah oleh Allah, baik ditambah jumlahnya maupun ditambah keberkahannya. Karena penting sekali Bapak Ibu bahwa harta itu perlu adanya keberkahan di dalamnya. Supaya apa? Supaya harta yang sedikit, uang yang sedikit bisa mencukupi untuk kebutuhan yang banyak. Ya bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bisa juga untuk berinfak, bisa untuk membiayai anak sekolah. Masya Allah, itulah harta ketika sudah berkah gitu kan. Kemudian salat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada malam hari ini, bekal agar hidup tak tersesat. Jadi mari kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-A'raf ini ya, ayat ke-16 dan ayat ke-17 ya. Yang bawa mushaf bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 17 dan ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi kita tahu permusuhan awal antara iblis dengan Nabi Adam ya, karena rasa dengki ya yang dimiliki oleh iblis. Itulah kemudian iblis berjanji kepada Allah bahwa iblis akan menggelincirkan, akan mengganggu anak keturunan Adam begitu ya. Akan digelincirkan dari apa? Dari jalan yang lurus. Gitu kan? Apa kemudian yang dilakukan oleh iblis? Kemudian kata iblis, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Gitu kan? Jadi iblis itu ketika mengganggu kita dari arah depan. Ya. Dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau ada seorang diri dikepung oleh musuh dari 4 mata angin, ini sulit untuk bisa terkalahkan. Ya, 4 musuh ini sulit untuk terkalahkan kecuali orang yang betul-betul ahli di dalam bela diri begitu ya. Ahli tapak suci atau yang lain misalnya. Jadi iblis itu ketika mengganggu manusia datang dari 4 mata angin ini, depan, belakang, kanan, kiri. Masya Allah ya. Maka para tafsir mengatakan ya, ahli tafsir mengatakan bahwa ketika iblis itu mengganggu manusia dari arah depan, mereka diragukan tentang adanya hari kiamat begitu. Jadi tanamkan ke dalam diri kita bahwa tidak ada hari kiamat. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa hidup ini hanya di dunia saja. Tidak ada alam kubur, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya. Ini yang ditanamkan oleh iblis. Padahal kita meyakini itu semua ya. Jadi start pertama hari kiamat itu sejak dimulainya dengan kematian itu ya. Dimulainya kematian, kemudian masuk alam kubur, kemudian nanti ada kebangkitan dan sebagainya itu. Jadi iblis menanamkan ke dalam diri kita bahwa tidak ada hari akhirat. Kemudian apa yang dibawa oleh iblis ketika dia datang dari belakang? Iblis menanamkan bahwa hidupmu hanya di dunia. Maka kita dibuat cinta secara berlebihan terhadap dunia. Makanya banyak orang yang kemudian terlalu sibuk mengurusi dunia sampai-sampai lupa dengan akhirat. Padahal alam yang paling lama Bapak Ibu yang akan kita tempati itu adalah alam akhirat. Jadi setiap manusia ini akan mengalami dan melalui 4 alam dalam hidupnya. Yang pertama yang disebut dengan alam kandungan. Yang kedua yang disebut dengan alam dunia. Yang ketiga yang disebut dengan alam barzah, ya, alam penantian, ya, alam kubur itu. Kemudian yang keempat ada alam akhirat. Dari 4 alam ini kira-kira yang paling lama yang mana? Alam akhirat. Alam kandungan antara 7 sampai 9 bulan. Alam dunia batasnya ajal, batasnya kematian. Sekarang banyak yang mati muda. Makanya setiap kita harus menyiapkan bekal. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita. Kemudian alam kubur. Alam kubur itu batasnya hari kebangkitan. Tapi kalau alam akhirat itu tidak ada batasnya. Tidak ada
kesudahannya. Makanya setiap kita harus mempersiapkan untuk menuju alam akhirat, ya, tempat yang kekal abadi. Makanya sesibuk apapun kita mengurus dunia, bekerja dan lain sebagainya, jangan lupa untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Kemudian ketika iblis datang dari arah kanan, ya, iblis itu menanamkan ke dalam diri kita tentang sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar, ya. Dibuatlah samar-samar antara kebenaran dengan kebatilan, dibuatlah samar-samar antara yang halal dan haram, bahkan dibuat samar-samar antara jenis laki-laki dan perempuan. Banyak sekarang kita tidak bisa membedakan ini laki-laki atau perempuan, ya. Kecuali kita melihat dengan teliti begitu. Kemudian ketika iblis itu datang dari arah kiri, kita dibuat senang dengan kemaksiatan. Dibuat senang dengan kemaksiatan. Kenapa iblis melakukan hal demikian itu, datang dari arah depan, belakang, kanan, kiri? Supaya manusia ini tidak beribadah kepada Allah. Supaya manusia ini tidak merealisasikan syukur di dalam hidupnya. Padahal Bapak Ibu, tujuan kita hidup ini untuk apa? Untuk beribadah. Jadi tugas yang kita terima dari Allah adalah yang pertama sebagai Abdullah, kita ini sebagai hamba Allah. Tugasnya ya beribadah. Kemudian kita juga diberi tugas oleh Allah sebagai Khalifatullah, sebagai pemimpin bumi, sebagai pemakmur bumi. Maka supaya bumi ini tetap bersahabat dengan kita, supaya tetap makmur sentosa, maka kita harus menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita ini. Mulai dari kehidupan pribadi, rumah tangga, ya, kemudian lembaga kita, organisasi kita, sampai tingkat negara, itu harus dipandu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4 bekal yang harus kita miliki supaya hidup kita tidak tersesat dan supaya kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah, supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Apa saja 4 bekal ini? Yang pertama adalah lurusnya niat. Jelaskan hadisnya dalam hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi Bapak Ibu, niatan kita harus diluruskan dalam segala pekerjaan kita, baik pekerjaan dunia kita maupun pekerjaan akhirat kita. Baik urusan pekerjaan, baik misalnya untuk mencari nafkah, atau mungkin urusan ibadah kita, itu harus diikhlaskan niatnya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan mendasar, apakah ketika kita bekerja, berangkat ke ladang, berangkat ke pasar berdagang, berjualan, itu kemudian bisa bernilai sebagai suatu ibadah? Apakah bisa kira-kira? Bisa, selama itu semua diniatkan untuk ibadah. Misalnya ada seorang suami kepala rumah tangga berangkat ke pasar berdagang supaya bisa menafkahi istri dan anaknya, supaya bisa menjauhkan mereka dari minta-minta, supaya bisa memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Maka ketika niatannya seperti ini merupakan niatan yang agung. Maka ketika dia bekerja, berangkat ke pasar untuk berdagang, ya untuk jualan,
maka itu dicatat sebagai suatu ibadah. Jadi kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita, mungkin bekerja, tidur, makan, mandi dan sebagainya, itu menurut kita mungkin suatu hal yang biasa, kegiatan yang tidak bernilai. Ternyata itu semua bisa menjadi ladang pahala kita. Bahkan ketika ada seorang ibu rumah tangga, ada seorang istri sibuk dengan pekerjaannya, mulai mungkin masak, nyuci, memandikan anaknya, mengurus anaknya, ketika itu semua diniatkan untuk ibadah, itu bisa menjadi ladang pahala untuk seorang ibu rumah tangga. Begitu juga seorang suami, begitu juga seorang anak. Masya Allah. Jadi masing-masing punya ladang pahala. Masing-masing punya ladang amal supaya mereka bisa memetik balasannya kelak di akhirat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka mari kita kemudian melihat apa itu pengertian daripada ikhlas ini, ya. Supaya kita bisa memahami, karena kita sering mendengar pembahasan ikhlas, tapi mungkin jarang diantara kita memahami apa pengertian ikhlas itu. Ikhlas adalah memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Ya, jadi ikhlas itu Bapak Ibu memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Ternyata ada sesuatu yang bisa mencemari, yang bisa mengotori kemurnian keikhlasan niat kita. Ya. Karena ikhlas itu tuh ibaratkan air, ya, air putih yang bersih, yang jernih itu, ya, yang tidak ada noda, tidak ada kotoran sedikit pun. Itulah ikhlas. Makanya ketika ada, misalkan ini saya buka tutupnya, kemudian ada semut yang hinggap, ada kotoran yang jatuh, maka kotoran itu harus dibersihkan. Itu namanya membersihkan kotoran-kotoran, ya. Supaya air ini tetap bersih, tetap sehat. Maka seperti itu juga terhadap amal-amal terhadap amal-amal kita. Ketika ada sesuatu yang akan mengotori keikhlasan kita, maka sesegera mungkin untuk kita bersihkan. Jadi ikhlas itu memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya, atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Jadi orang yang ikhlas itu hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Jadi orang yang ikhlas itu Bapak Ibu fokusnya kemana? Fokus untuk meraih ridho Allah. Jadi orang yang ikhlas itu tidak memperhatikan apa kata manusia. Yang penting fokus dia melakukan apa kata Allah, fokus kemudian melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka dengan itu sudah cukup, walaupun dikatakan oleh orang lain begini dan begitu. Dia tidak memperhatikan itu, karena sudah tertanam dalam hatinya itu yang namanya keikhlasan ini. Makanya ikhlas ini sangat penting sekali. Makanya apa yang bisa mengotori keikhlasan kita? Ada dua hal yang bisa mengotori keikhlasan, dan ini harus kita perhatikan supaya kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengotori keikhlasan. Yang pertama, menginginkan dunia dengan amalnya. Jadi pengotor keikhlasan itu ketika orang itu beramal, dia menginginkan dunia, seperti ketika bersedekah ingin balasan 700 kali lipat, ketika sholat duha supaya pekerjaannya lancar. Makanya itu semua harus dihilangkan. Niatan-niatan untuk mendapatkan dunia harus dihilangkan dulu. Karena Bapak Ibu, siapapun yang niatnya dalam segala pekerjaannya adalah untuk akhirat, baik ibadahnya dan sebagainya, maka insya Allah Allah akan mencukupkan urusan kehidupannya. Ini penting sekali. Ini sangat penting sekali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar atas apa? Atas segala persoalannya, atas segala problematika hidupnya. Persoalan hutang piutang, penyakit yang tidak kunjung sembuh, anaknya mau sekolah tidak ada biaya, semuanya dikasih jalan keluar oleh Allah, asalkan kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah itu. Berarti kalau tujuan kita akhirat, insya Allah dunia kita akan diselesaikan oleh Allah. Kalau kita menyelesaikan urusan kita itu Bapak Ibu, kita mungkin tidak akan bisa. Tapi ketika Allah yang menyelesaikan hutang-hutang kita yang masih tersisa, ketika Allah kemudian memberikan kesembuhan atas penyakit yang kita alami, atau ketika Allah yang akan memberikan solusi atas problematika kehidupan keluarga kita, insya Allah beres ketika sudah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya bertakwa kepada Allah, laksanakan perintahnya ya, dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada jatah rizki tanpa kita berusaha, kita dapat rizki. Itulah rizkinya orang yang bertakwa. Jadi pernah suatu waktu Imam Malik ya dengan Imam Syafi'i itu berselisih begitu ya. Kata Imam Malik, rezeki itu ada tanpa kita berusaha, kita dapat rezeki. Tapi kata Imam Syafi'i ya enggak, namanya rezeki itu kita usaha dulu baru kita dapat rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i itu keluar dari rumahnya Imam Malik untuk membuktikan pernyataannya tadi. Akhirnya Imam Syafi'i itu mendapati orang yang membawa korma begitu. Kemudian Imam Syafi'i menawarkan diri untuk membantu membawakan korma tadi. Setelah selesai, Imam Syafi'i diberi upah begitu ya. Kemudian Imam Syafi'i itu menerima upah beberapa butir korma tadi dengan senang hati begitu ya. Karena sebagai bukti bahwa ternyata rezeki itu ya harus ikhtiar dulu, harus usaha dulu, harus bekerja dulu. Dengan senang hati korma itu dibawa ke tempatnya Imam Malik ya. Kemudian dia mengatakan ini buktinya bahwa rezeki itu ya kita harus berusaha dulu. Sambil tersenyum Imam Malik juga mengatakan ini juga bukti bahwa tanpa saya berusaha, tanpa saya bekerja, saya juga bisa memakan kurma. Sama-sama benar. Ya, sama-sama benar. Tapi jangan kemudian menjadi alasan bahwa dengan rezeki yang Allah jamin untuk orang bertakwa atau kemudian tidak mau bekerja, ini juga salah. Jadi sebagai kepala rumah tangga itu harus bertanggung jawab ya. Ya mungkin masih pengantin anyar, belum punya anak. Kalau anaknya sudah 3 kan repot juga ya. Apalagi zaman sekarang biaya sekolah tinggi. Ya. Biaya sekolah tinggi. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Jadi yang bisa mengotori keikhlasan itu adalah menginginkan dunia dengan amalnya. Jadi orang itu kalau beramal, misalkan sholat, misalkan bersedekah, misalkan bantu orang kok tidak dapat imbalan, maka dia akan kecewa. Jadi zaman dulu itu ada kiai punya 2 murid ya. Yang satu namanya Ali, yang satu namanya Umar begitu. Suatu waktu si Ali pergi ke kebun begitu. Lantas dia mendapati singkong yang bagus ya, istimewalah mungkin begitu ya. Kemudian si Ali langsung terpikirkan kiainya, kalau saya petik singkong ini, kalau saya ambil singkong ini, kemudian saya bawa ke rumah Pak Kiai, maka insya Allah sangat bermanfaat ini. Ya hitung-hitung mencari berkah lah begitu ya. Lantas oleh si Ali singkongnya diambil, kemudian dibawa ke rumah Pak Kiainya tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kiai, kemudian si Ali mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ali? Ini Pak Kiai, saya tadi ke kebun, kemudian saya mendapati singkong. Lantas saya terpikirkan Pak Kiai, lantas singkong ini saya bawa kemari. Oke, terima kasih Ali. Bawa saja ke dapur. Ketika Ali ini mau pulang, Pak Kiai ini bilang sama istrinya, Bu,
Ini Ali jauh-jauh bawakan kita singkong. Pulang kita kasih apa dia? Kata istri daripada kiai ini tadi, itu di belakang ada kambing hadiah pengusaha tempo hari. Bagaimana kalau kita kasihkan si Ali? Semoga bermanfaat, membawa berkah untuk si Ali. Oke lah kalau begitu, berikan saja kepada si Ali, kata Pak Kiai tadi. Kemudian setelah Ali pamitan mau pulang, Pak Kiainya bilang, oh sebentar Ali, ini ada kambing, silahkan kamu bawa pulang, kamu pelihara, semoga bermanfaat untukmu dan semoga membawa berkah untukmu. Ya, Masya Allah ini ya. Si Ali ini membawakan singkong dengan ikhlas karena Allah, pulang dapat kambing ini. Masya Allah ini ya. Jarang-jarang ya. Ngasih singkong dapat imbalan kambing begitu ya. Dalam perjalanan pulang, si Ali ini ketemu dengan temannya si Umar. Lantas si Umar tanya, Ali kamu dari mana? Dari rumah Pak Kiai. Itu kambing? Ini tadi saya diberi oleh Pak Kiai. Awalnya saya membawakan Pak Kiai singkong, kemudian saya pulang diberi kambing ini. Si Umar ini otak dagangnya main. Si Ali bawa singkong dapat kambing, bagaimana kalau saya bawa duren begitu? Lantas si Umar ini pergi ke pasar, beli duren 3 sekaligus ya. Setelah itu dibawa ke rumah Pak Kiai tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Umar, ada apa? Ini Pak Kiai, saya bawakan Pak Kiai duren ikhlas karena Allah. Masya Allah, terima kasih. Silakan dibawa ke dapur. Ketika Umar ini mau pulang, Pak Kiainya bilang lagi, Bu, ini Umar ini bawakan kita duren lebih banyak dari yang dibawa si Ali. Pulang kita kasih apa dia? Wah bapak ini gimana, sudah tidak ada apa-apa di dapur kecuali hanya singkong yang dibawa si Ali. Bagaimana kalau kita berikan kepada si Ali saja? Oke lah kalau begitu. Akhirnya ketika si Umar ini mau pulang, Pak Kiainya bilang, Umar sebentar, ini ada singkong, kamu rebus, semoga bermanfaat untukmu. Jadi dari pelajaran ini kita dapat, dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran, ternyata si Ali yang ikhlas membawa singkong pulang dapat kambing. Si Umar yang punya target bawa duren 3 sekaligus pulang dapat singkong. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan suatu amal karena kita ingin dunia, kemudian ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kecewa. Ya, jangan sampai. Makanya supaya tidak ada rasa kekecewaan dalam hati ketika kita berbuat, maka niatkan semua amalan yang kita lakukan semata-mata untuk meraih ridho Allah. Semata-mata untuk mendapatkan balasan hanya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentu balasan dari Allah itu sangat istimewa. Kemudian yang kedua yang bisa mengotori keikhlasan itu adalah menginginkan pujian manusia dengan amalnya. Ya, bisa dibilang caper lah begitu ya, cari perhatian, cari muka begitu ya. Ada kan orang kalau habis melakukan suatu amal atau mungkin suatu kegiatan yang positif, inginnya dipuji oleh manusia. Misalkan dibilang kamu hebat, kamu pintar, masya Allah, ya kamu dermawan dan sebagainya. Jadi ada orang yang seperti itu. Ternyata ketika orang itu beramal, ketika niatannya untuk supaya dipuji oleh manusia, maka dengan niatan semacam itu amalnya dengan sendirinya terhapus. Makanya jangan sampai ketika kita beramal ada niatan dalam hati kita supaya dipuji oleh manusia. Karena Bapak Ibu, tahukah kita ketika ada orang yang meninggal dunia, yang paling cepat melupakan orang ini tadi adalah orang-orang yang masih hidup. Mungkin dikenang sebulan 2 bulan, habis itu dilupakan sudah. Lantas siapa yang tidak akan melupakan dia? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hidup ini sibuklah kita hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang tidak pernah melupakan kita. Manusia yang masih hidup walaupun dia adalah
kerabat kita, keluarga kita, saudara kita akan melupakan kita. Maka sibuklah kita berbuat untuk supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang pertama. Jadi supaya hidup kita ini senantiasa berada di atas jalan yang lurus, supaya senantiasa berada di atas petunjuk Allah, maka luruskan niat. Karena ada hal-hal yang bisa merusak niatan kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita akan berbuat, ya sudah memiliki tekad untuk melakukan suatu amalan, ketika ada rasa su'udzon kepada Allah, maka itu bisa melemahkan niatan kita untuk beramal. Misalkan su'udzon itu begini, kita dapat ujian terus begitu ya, seakan-akan ujian yang kita terima itu lebih sering daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Disitulah kadang kita merasa su'udzon kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak sayang kepada kita begitu. Padahal Bapak Ibu, ujian itu bisa menjadi suatu kenikmatan kalau kita bisa menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Karena ujian itu sejatinya bisa menggugurkan dosa-dosa begitu. Oleh karena itu, apapun yang Allah takdirkan terjadi dalam kehidupan kita, maka jangan sampai kita memiliki sifat su'udzon, buruk sangka kepada Allah. Sehingga ketika seseorang itu memiliki sifat su'udzon kepada Allah, maka dia malas untuk berbuat, tidak semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena seakan-akan menurut dia Allah itu enggak sayang kepadanya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak pertimbangan, gitu kan? Misalkan mau infak, ya masih dipertimbangkan. Menurut dia masih banyak kebutuhan. Nanti kalau diinfakkan uangnya habis, begitu kan? Jadi ternyata banyak pertimbangan ketika akan melakukan suatu kebaikan itu, ujung-ujungnya tidak terlaksana juga. Makanya kalau terbesit suatu keinginan untuk berbuat, misalkan ingin sholat sunnah begitu, ba'diyah isya, segera laksanakan. Misalkan ingin baca Quran, segera laksanakan. Karena kalau nanti ditunda-tunda, ujung-ujungnya tidak terlaksana juga. Sudah banyak pengalaman seperti itu. Karena setan itu pandai Bapak Ibu, pandai sekali. Kita disibukkan dengan urusan yang lain, akhirnya kita lupa, tadi saya mau apa ya? Lupa sudah. Memang setan itu pandai sekali memainkan hati dan pikiran kita itu. Kita dibuat lupa begitu kan? Dibuat lupa ya, dengan apa yang akan kita lakukan itu ya. Asalkan tidak lupa dengan pasangannya begitu ya. Jangan-jangan dibawa ke pasar nanti ditinggal pulang begitu ya. Karena menurut dia tadi saya berangkatnya sendiri ya. Atau mungkin tadi berangkat sama temannya lupa, akhirnya pulang duluan. Temannya akhirnya mau tidak mau harus jalan kaki begitu ya. Ya jangan sampai ini. Kemudian yang ketiga, malas ya, malas. Jadi malas itu pintu dari segala keburukan. Jadi malas itu harus dibuang. Malas untuk bekerja misalnya, malas untuk beribadah misalnya harus dilawan. Makanya walaupun kita malas itu harus tetap ada ibadah yang kita lakukan walaupun skalanya itu kecil sekali. Misalkan lagi malas ngaji, tetap ngaji walaupun hanya beberapa lembar saja. Jangan sampai enggak ngaji. Karena kalau tidak ngaji semakin malas. Semakin malas itu. Artinya seseorang itu walaupun dia semangat sekali beribadah, ada masa futur, masa malas. Nah, pada masa malas itu jangan sampai dia lepas kendali. Maknanya ketika rasa malas itu datang, jangan sampai dia terlalu mengikuti hawa nafsu begitu. Tetap ada ibadah yang dia lakukan walaupun skalanya itu kecil sekali. Tidak sama dengan ketika dia sedang semangat begitu. Misalkan sholat duha kalau biasanya 8, ya sudah laksanakan walaupun hanya 2 rakaat. Begitu. Misalkan zikir pagi rutin, ya walaupun tidak semua, paling tidak baca beberapa zikir misalnya.
Insya Allah itu akan bisa mengembalikan semangat kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang bisa menghancurkan niat, ya, bisa melemahkan tekad kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Dan 3 hal ini harus kita hindari. Kemudian supaya kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah itu bagaimana caranya? Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa tugas kita ini sebagai hamba Allah, tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Maka mau tidak mau kita harus semangat ibadah begitu. Dan ibadah itu supaya menjadi suatu kebaikan, ya harus diniatkan ikhlas karena Allah. Yang pertama caranya adalah memupus kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Ini penting sekali. Jadi apa yang pertama? Memupus kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu fokus terhadap akhirat. Maknanya apa? Maknanya sulit ikhlas itu bisa kita raih, sulit kita akan bisa mengikhlaskan niat dalam segala aktivitas kita dalam hidup ini selama dunia itu menjadi tujuan utama kita. Itu Bapak Ibu, sulit sekali itu. Karena dunia itulah yang bisa melemahkan niat tadi. Makanya kan dikatakan dunia itu jangan sampai dimasukkan ke dalam hati begitu ya. Tapi dunia itu harus digenggam begitu. Karena kalau dunia itu masuk ke dalam hati, menguasai hati kita, maka itu akan bisa merubah arah kehidupan kita. Jadi seperti itu. Makanya disebutkan barang siapa yang sering bermain air, maka akan kena basahnya. Maka barang siapa yang sering bermain-main dengan dunia, sangat sibuk mengurus dunia, khawatirnya nanti terkena fitnah dunia. Kalau sudah terkena fitnah dunia Bapak Ibu, sholat sih, tapi sholatnya tuh nggak khusyuk begitu. Kan begitu kan? Jadi orang yang sangat dikejar waktu, jam sekian harus meeting begini-begini, sholatnya tuh kan nggak khusyuk ya, cepet-cepetan begitu ya. Habis salam langsung keluar gitu ya, tidak sempat zikir, tidak sempat berdoa. Walaupun berdoa juga hanya sesaat ya, tidak bisa memantapkan hati. Jadi karena dikejar oleh dunia. Jadi tadi harus terfokus hati kita kepada akhirat, barulah lambat laun keikhlasan itu bisa kita raih. Ini sampai jam berapa? Sudah Isya ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, takut amalnya tidak diterima Allah, Bapak. Jadi orang yang ikhlas itu tidak kemudian senang dengan amalnya, tapi ada rasa takut. Jangan-jangan amal yang sudah saya lakukan tidak diterima Allah. Dan yang memiliki rasa takut amalnya tidak diterima di sini bukan para pendosa Bapak Ibu. Ini ahli sedekah, ahli sholat, ahli puasa. Setiap selesai sholat, setiap selesai puasa, selesai sedekah, dia menanamkan rasa takut. Jangan-jangan amalnya tidak diterima Allah. Inilah ciri orang yang ikhlas. Yang ketiga, menyembunyikan amal. Jadi orang yang ikhlas itu cirinya apa? Bisa menyembunyikan amal. Jadi ada amal yang perlu kita sembunyikan, tapi ada amal yang harus kita tampakkan. Yang harus tampakkan yang sifatnya syiar, misalkan sholat jamaah, misalnya jenggot, misalnya pakai jilbab, pakai busana muslimah, itu harus tampakkan. Jadi tidak dibenarkan juga misalnya kita menjumpai seorang bapak, Pak kok tidak terlihat lagi di masjid Pak? Iya Ustadz, saya sekarang sholatnya di rumah. Kenapa Pak? Karena takut teriak. Ini salah. Karena sholat jamaah itu syiar. Jadi laki-laki dewasa harus sholat di masjid kalau tidak ada uzur. Atau mungkin seorang ustadz ketemu jamaah ibu-ibu, Bu, sekarang kok tidak pakai jilbab? Iya ustadz, saya pakainya hanya di rumah. Kalau di luar saya lepas jilbab. Kenapa? Karena takut teriak. Ini salah.
Ini salah. Ya, karena pakai jilbab itu syiar. Tapi ada amal yang bisa disembunyikan seperti infak. Seperti sholat sunnah, seperti baca Quran dan banyak lagi yang lain. Kalau bisa disembunyikan, itu ciri orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu mampu menyembunyikan amal sebagaimana ia mampu menyembunyikan keburukannya. Itu. Yang keempat, supaya kita bisa ikhlas adalah jangan pernah meremehkan amal walaupun kecil. Walaupun kecil, misalnya naruh parfum di jendela masjid, misalnya nyapu masjid, misalnya menata sandal yang ada di teras masjid. Ini sederhana sih, tapi ini efeknya luar biasa. Jadi orang yang ikhlas itu mampu merespon peluang-peluang kebaikan yang dia temui dalam kehidupannya, dan dia mampu melakukan amal itu dengan sendirinya. Dan orang yang ikhlas itu tidak gampang melemparkan amal kebaikan untuk orang lain. Itu resep supaya kita bisa ikhlas. Karena waktu yang terbatas, ya. Jadi tadi 4 hal yang harus kita miliki supaya kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah, supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Yang kedua adalah lurusnya kemauan dan keinginan, kemudian yang ketiga lurusnya ilmu, dan yang keempat lurusnya keyakinan. Mudah-mudahan ada waktu di lain kesempatan sehingga bisa kita lanjutkan, insyaallah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.